مولاي صل وسلم لمن أبدا مولاي صل محمد يا رب على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذل لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمون هل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم لمن أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم برنحت عذبات البان ريح صبا وأضرب العيسى حاد العيس بن نغمي ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم والآل
والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في ضيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم مولاي سلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار رقات ختمات والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'amil gharra
وآلائه تتراءى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجاز البشراء وعلى آله وأصحابه ذاكرين الله في السر والجهراء. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشفاعة في الدنيا والآخرة صلاة ترزقنا بها زيارة مكة والمدينة وتمنحنا بها البركة والسعادة وحسن الخاتمة وسلم تسليما كثيرا بدوام كله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي syadi lisani wa di qalbi bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait, Bapak cucu, ya betul, aku salah ya, sekeluarga, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan limpahan rahmat, limpahan maghfirah, limpahan barakat, dan Allah Ta'ala bahagiakan dunia akhiratnya. Dan juga saya hormati Sahibul Majlis Arif, dan juga yang saya hormati Ma'alim Muhammad dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita semua, memberikan rizki yang sangat luar biasa, rizki yang agung, rizki yang di atas segala-galanya, yaitu rizki hidayah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita memandang rizki Allah cuma batas materi saja, uang atau benda, tidak. Bahkan ulama mengatakan paling rendahnya derajat rizki yaitu cuma harta dan benda. Di atasnya yaitu kesehatan, di atasnya lagi yaitu ketenangan, di atasnya lagi yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini Allah Ta'ala memberikan kita semua rizki yang agung, yaitu berupa hidayah, riayah, dan kesehatan. Mudah-mudahan dengan majlis yang penuh barakah ini kita memohon kepada Allah SWT, yang mana Allah SWT mempunyai sifat rahim, mempunyai sifat kasih sayang, mempunyai sifat yang sangat dermawan, tidaklah diminta kecuali akan memberi. Orang yang dermawan itu gak usah diminta, ya, gak usah diminta, tapi memberi melebihi dari apa yang diminta. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala akramul akramin, ya, ajwadul ajwadin. Allah Ta'ala maha kasih sayang, Allah Ta'ala maha dermawan, dan Allah Ta'ala maha sangat perhatian kepada seluruh hambanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barokah kita duduk di majlis yang penuh barokah ini, ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir dan orang tua kita, orang yang kita sayangi, keluarga kita, anak cucu kita, semua kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan mereka dan kita semua jadikan orang yang selamat dunia akhirat, dijadikan orang yang selamat dunia akhirat, dijadikan orang yang bahagia dunia akhirat, bagi dia jadikan orang-orang yang selalu istiqamah untuk menjalankan taat, dan mudah-mudahan kelak di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan itu akan anak cucu kita semua. Mudah-mudahan mereka semua jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak permintaan kita, cuma itu saja. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di momen yang penuh barakah ini, kita meneruskan hajat kita setiap malam Senin terakhir, ya, malam Senin terakhir yang jadwalnya muter-muter, ya. Tapi alhamdulillah sekarang katanya mau di sini, ya. Tapi tidak tahu nanti kalau mau ada yang menarik, ya silakan tanya Pak Cucu aja, ya. Yang gitu biar sama-sama keberkahan. Karena rumah
yang dibuat ngaji itu dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dibuat ngaji, maka anak cucunya akan suka ngaji, bahkan menjadi ahli ngaji. Itu pasti. Yaitu pasti dengan barokah apa yang kita duduk di masjid ini, mudah-mudahan ya anak cucu kita semua dijadikan orang yang ahli ngaji. Karena tidak bisa orang menjadi soleh soleha tanpa getol ngaji. Kalau kita ingin anak cucu kita soleh soleha, ya dituntun mereka untuk pergi di majlis-majlis ilmu. Ini saja, tidak ada jalan lain sudah. Karena orang yang soleh itu orang yang melaksanakan perintah Allah. Kata Maha Guru saya mengatakan, as-soleh al-ga'im bihubukillah wa hubuki bi'ibadih. Orang yang soleh itu orang yang melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ngaji, dari mana kita mengetahui hak Allah? Kalau nggak ngaji, dari mana kita mengetahui haram halalnya yang ditentukan oleh Al-Quran, yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Ya. Di mana kita mengetahui hak-hak orang tua? Di mana kita mengetahui hak-hak guru? Di mana kita mengetahui hak-hak seorang anak? Di mana kita mengetahui hak-hak tetangga? Di mana kita mengetahui bahkan hak seluruh manusia? Tidak lain, tidak bukan kalau kita mau ngaji. Jadi kalau ada orang ingin menjadi soleh, menjadi orang soleha, ingin mempunyai anak yang soleh-soleh tanpa ngaji, mustahil. Ya, karena apa? Karena tidak mungkin bisa dia itu mengetahui hukum Allah tanpa mereka itu mengetahui atau hadir di majlis-majlis ilmu, sehingga dia mendengar daripada hadis-hadis Nabi, sehingga dia mendengar ucapan-ucapan para ulama, sehingga dia mendengar contoh-contoh akhlak yang mulia daripada para aulia. Kayak gitu. Memang di majelis khusus di Jatiroke ini memang saya bahas tentang yang pokok-pokoknya saja. Yang pokok-pokok yang mana ketika kita ngaji mungkin 2 atau 3 poin diamalkan, ya, dibawa setiap sebulan sekali untuk membekali diri kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Sebagaimana Maha Guru mengatakan, semua isi ahli surga semua orang soleh. Semua isi ahli surga orang. Jadi kalau bukan orang soleh, jangan berharap masuk surga. Ini kata Maha Guru saya. Kalau ditanya bagaimana caranya menjadi orang soleh, yaitu cinta kepada orang-orang yang soleh. Mungkin kita sulit jadi orang soleh, menjadi orang yang bertakwa seperti para aulia, para ulama. Ya, jalan kedua, ya, yaitu dengan caranya apa? Mencintai atau kumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Kita duduk majlis ini nanti mendengarkan sabda Nabi. Ya, duduk di majlis ilmu kita mendengarkan contoh-contoh akhlak-akhlak yang mulia daripada orang soleh, sehingga tumbuh cinta. Maka kita kalau cinta kepada orang-orang soleh, maka kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, kala Rasulullah SAW, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Akan dikumpulkan seseorang kelak pada hari kiamat dengan orang yang ia cintai. Dan mungkin muncul cinta di hati kita kecuali kita mengenal kepada orang yang kita cintai. Paham ini? Jadi semua isi surga orang-orang yang soleh. Kemudian kalau ditanya bagaimana caranya menjadi orang soleh, cintailah orang-orang soleh, sehingga akan tumbuh benih-benih taat. Akan tumbuh benih-benih ittiba, mengikuti dengan orang soleh, dengan kata sekarang sebab cinta. Gak mungkin kita mengikuti Fir'aun karena hati kita gak ada cinta kepada Fir'aun. Kenapa anak itu mengikuti bintang film ini atau pemain sepak bola? Karena dia cinta kepada pemain sepak bola. Mungkin bajunya ngikutin, galagaknya ngikutin, ya gerak-geriknya ngikutin. Kenapa? Karena dia cinta kepada pemain sepak bola. Ya, dan jangan sampai kita salah. Orang yang kita idolakan harus baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Loh, bagaimana kita bisa cinta kepada orang soleh? Kata Maha Guru saya, harus getol hadir di majlisnya orang-orang yang soleh, yaitu majlis-majlis ilmu yang di dalamnya itu diisi cerita-cerita tentang akhlaknya orang-orang yang soleh. Paham gak ini? Bapak paham?
Nah, pahami ini. Jadi dijelaskan tadi kalau ingin jadi orang soleh harus ngaji. Ya, dan karena apa? Karena isinya surga yaitu orang-orang soleh. Bagaimana cara jadi orang soleh? Cintailah orang-orang yang soleh. Bagaimana kita bisa cinta orang soleh? Satu, hadirlah ya di majelis-majelisnya orang-orang soleh. Bukan saya mengaku orang soleh, tidak. Tapi sedikit banyaknya yang saya ucapkan tentang akhlaknya orang-orang yang soleh. Satu contoh. Ya, dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini tertera di kitab Mu'jam Tabrani, ya, yang diriwayatkan daripada Imam Abdullah bin Amr. Beliau mendengar hadis ini dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pegang ini, ya, ini pegang, bawa pulang. Ya, jangan ngaji cuma pulang pergi. Ya, kalau masalah pahala jelas pahalanya luar biasa. Nggak perlu saya jelaskan sudah. Tidak ada pahala yang bisa mengalahkan hadir majelis ilmu sudah. Tapi kita harus memikirkan ya apa tujuan kita ngaji, tidak lain ya bukan untuk merubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Yang mempunyai sifat yang jelek yang terpuji menjadi sifat yang terpuji. Terus ya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, oleh kemarin saya sampaikan tentang masalah pokok-pokok saja. Ya, masalah tawakal bagaimana? Tidak tahu, ingat enggak? Masalah tawakal. Jadi kalau kita membahas masalah tawakal, sudah kita nggak mungkin susah. Kalau bangun tidur masih cemberut, berarti belum tawakal. Ini ya. Belum tawakal. Kalau masih susah mikir rezeki, belum tawakal. Kan sudah dijelaskan kemarin. Tinggal kita amalkan. Ya. Makanya diawali dengan baca sholawat, diawali dengan baca burda, diawali dengan tawasul, diawali dengan mahlul qiyam, agar kita mendapat ilmu yang barokah, agar kita mendapat ilmu yang manfaat. Apa yang manfaat? Ya bisa lengket ilmu-ilmu kita dengar sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afdalul mu'minina islaman, katanya. Paling afdalnya orang mukmin keislamannya. Kita harus cari jalan bagaimana kita menjadi orang yang afdalul mukminin. Paling afdalnya orang mukmin. Kita sudah mendapatkan karunia yang agung, yaitu berupa iman. Kita sudah mendapatkan karunia yang agung berupa menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mencari jalan bagaimana kita menyempurnakan Islam kita. Kita cari jalan bagaimana kita bisa menyempurnakan iman kita. Paham Ibu, paham? Sudah ngantuk nih. Ngantuk Ibu? Wah, masih jam 9 ini, lebih 1/4. Wah, ini sudah diawali datangnya dari ini. Ngantuk bagaimana ini? Kalau ngantuk nggak masuk ilmunya ya. Nggak mungkin masuk. Kata ulama mengatakan sururun nas filubsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as, katanya. Iya, kebahagiaan manusia itu tatkala mempunyai sesuatu yang baru atau baju yang baru, dan terkumpulnya ilmu, didapatnya ilmu di dalam meninggalkan ngantuk. Ini ngantuk aja nggak boleh, apalagi tidur. Ngantuk aja nggak boleh. Nyapa kalau ibu-ibu, bapak-bapak ngantuk, denger nggak yang disampaikan? Nggak denger, otomatis nggak mungkin masuk ilmunya. Yang gitu. Kalau bahas pahala, jelas saya nggak bahas pahala sudah. Mending daripada tidur di rumah, tidur di majelis ilmu ya. Ya detiknya setiap nafasnya mendapat pahala. Tapi kita tujuannya bukan tidur. Toh saya ngaji nggak pernah lama, nggak pernah. Mungkin sejam lebih nggak pernah. Mungkin kalau mustami'nya itu semangat bisa 1 jam. Kalau sudah loyo semua ini, baru mulai 10 menit loyo semuanya. Waduh, bagaimana ini? Kurang kopi, mungkin kan ada kopi sudah ya. Masya Allah, ini suaranya sudah berubah-berubah. Kalau siang ngajar, pagi sampai sore ngajar, malam sudah teriak-teriak. Ini tinggal tidur lagi, bagaimana ini? Bahasa Inggrisnya Anglir ini. Masya Allah, ya. Ingat ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Afdalul mu'minina islaman. Paling afdalnya orang mukmin. Alhamdulillah kita semua orang
mukmin. Mudah-mudahan keimanan kita ditetapkan sampai kita meninggal dan dalam keadaan mati dalam keadaan apa? Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Siapa orang mukmin yang sempurna keislamannya? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Belajar kita ini. Ibu-ibu belajar, bapak-bapak belajar. Jangan sampai orang muslim lain merasa terganggu dengan apa yang muncul daripada kita. Itu maknanya. Ya. Nabi SAW kenapa mengungkapkan cuma lisan sama tangannya itu ala sabil sabil umum. Umumnya itu orang yang terganggu dengan omongan dengan tangan. Gitu. Intisarinya kita semaksimal mungkin ya kita dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW berusaha jangan sampai orang lain entah itu suami, entah itu istri, entah itu tetangga, siapapun ya jangan sampai merasakan sakit hatinya atau apapun yang mana sesuatu tersebut bisa menyakitkan orang lain yang muncul dari diri kita. Ya Pak, ibu-ibu kalau dicaci sakit nggak hatinya? Sakit, jangan mencaci. Nah gitu. Ya, kita belajar sekarang jangan sampai sesuatu yang muncul daripada kita bisa mengganggu, menyakiti orang lain. Inilah tanda orang yang benar-benar sempurna keislamannya. Kalau masih omongan kita bisa menyinggung orang berarti belum Islam. Belum Islam yang sempurna maksudnya ya. Ya, kalau mungkin lisan kita suka membohongi orang, suka ngomongin orang, menggibah orang, itu belum Islam secara sempurna. Kata baginda Nabi Muhammad. Kita belajar sekarang, ingat-ingat nanti kalau di rumah praktekkan. Ya, kata mu'alim malam, ya, orang yang imannya sempurna, orang yang Islamnya sempurna itu orang yang berusaha, ya, sesuatu yang muncul dari dirinya, ya, tidak bisa mengganggu orang lain. Entah tangannya, entah matanya. Oh, kalau melotot kan terganggu kan ya. Baik ketemu langsung melotot. Kan sakit tadi tetangga kan ya. Iya. Gitu. Ketemu, ya assalamualaikum, cemberut. Ya kan sakit tadinya. Ya kan? Sama saja ya. Bukan mencaci siapa, cemberut tatkala disapa sama. Ini mengganggu. Apabila kita ya melakukan sesuatu yang bisa membuat hati orang atau perasaan orang itu sakit atau tersinggung, berarti kita belum ya mencapai makom kedudukan Islam yang sempurna. Ingat ini. Simple, Islam simple saja, simple. Simple. Ya, jangan kita memahami bahwa pelajaran di dalam Islam itu sulit. Enggak, itu saja. Ini kita berusaha mengamalkan, ini sudah menjadi ahli surga sudah. Saya yakin wallahi akan menjadi ahli surga. Berusaha sesuatu yang muncul daripada kita, ya itu jangan sampai mengganggu orang lain, entah itu istri atau suami. Ya kalau suami di sini lihat istri cemberut, seneng nggak kira-kira? Enggak seneng ya, enggak seneng. Ya hati-hati ibu-ibu, jangan sampai di muka, di depan suami cemberut. Kata Rasulullah SAW, ya barang siapa yang berani cemberut ya di muka suaminya, maka pada hari kiamat mukanya itu hitam seperti wajan. Awas, hati-hati. Alias gak mungkin masuk surga itu kecuali minta ridho kepada suaminya. Kan sudah jelaskan, kan belum dikasih belanja. Ya yang penting suami sudah usaha. Ya sudah nggak saya jual yang laki, sudah kemarin saya bahas. Ya saya bahas. Nah, gitu. Usahakan kita belajar. Jangan belajar, pulang pergi tidak ada yang diamalkan. Jangan. Ya satu, bagaimana kita bisa mencapai kedudukan Islam yang sempurna, yaitu usahakan segala sesuatu yang muncul dari diri kita, usahakan manfaat, usahakan membuat orang itu bahagia. Itu sudah, jangan usah banyak-banyak sholat, dan banyak zikir. Itu kita jaga insya Allah menjadi ahli surga. Kalau ngomong gampang, tapi tatkala mungkin tidak punya uang, ketemu orang nyapa kita, mungkin mau senyum sulit. Iya kan ya? Nah, ini. Usahakan ini. Jangan sampai membuat kecewa orang, jangan sampai membuat sakit orang, jangan sampai membuat perasaan orang itu menangis. Inilah contoh, inilah sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang pertama.
Yang kedua, afdalul mu'minina imanan, kata Rasulullah SAW, paling afdalnya orang mukmin keimanannya ahsanuhum khuluqa, yang paling bagusnya mereka akhlaknya. Apa itu akhlak? Al-akhlaku, kata ulama, as-sifatul mahmudah. Akhlak itu sifat-sifat yang terpuji. Ada akhlak, ada adab. Ngerti Ibu ya? Ngerti nggak ini? Ada akhlak, ada adab. Secara global boleh adab disebut akhlak, tapi nggak bisa akhlak disebut adab. Ya, kalau al-akhlaku huwa ya as-sifatul mahmudah. Akhlak itu adalah sifat yang terpuji. Ya, dermawan, penyabar, tawadhu, itu sifat terpuji. Itulah akhlak. Kalau adab apa? Al-adabu al-af'alul mahmudah. Adab itu apa? Pekerjaan, gerak-gerik yang terpuji depan orang tua, permisi, itu adab. Ya, secara globalnya ini sudah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad. Memang kalau orang Indonesia lebih adab daripada orang Mekah Madinah. Ya, kalau orang Mekah Madinah itu nggak ada permisi, nggak ada nuhun, nggak ada apa itu, buntan, nggak ada. Ya, diinjak-injak aja sudah. Iya, nggak ada. Alhamdulillah. Apalagi kalau orang keraton, orang keraton nggak tahu sendiri ya. Rajin lisannya di sini sudah apa? Ngesot kan ya? Kalau lihat apa itu Brahma Kumbara, kalau lihat apa itu Aling Dharma, bagaimana kalau menghadapi raja? Begitu. Walaupun itu enggak secara detailnya dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tapi ada di sini. Ahsanuhum khuluqa. Ya, ahsanu khuluqa. Ini. Ya. Ini simple tapi meluas mananya. Ya. Nggak usah banyak-banyak hafal Quran. Ya, bukan nggak usah banyak-banyak. Ya, berhubung kita nggak hafal Quran, berhubung kita mungkin sedikit menghafal hadis, berhubung kita mungkin jauh daripada seperti para ulama, kita usahakan hadis kita amalkan, sudah kita mempunyai derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Bahaullah Junaid Al-Baghdadi mengatakan, arba'un tarfa'ul abda ya wa in qalla ilmuhu wa amaluh. Ya, 4 perkara ini mampu mengangkat derajatnya seorang hamba yang sangat tinggi walaupun sedikit ilmu dan amalnya. Ini perhatikan. Apa itu perkara itu? Yang pertama, ya, as-sakha'u, dermawan. Dermawan, suka ngasih. Ibu-ibu suka sama orang pelit enggak? Yang keras dong. Ibu senang pelit enggak? Ingat enggak ya? Jangan pelit. Jangan pelit. Wah, saya benci sama itu. Pelitnya. Tapi nggak ngerasa kok dia pelit juga. Iya. Ya, ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW bersabda, ya, kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali, wahai Ali. Siapa Ali itu? Nggak tahu bagaimana ini. Menantu Rasulullah. Wah, ini harus diajarin TK lagi ini ya. Ya Ali, wahai Ali, katanya Rasulullah SAW, ahibba li akhik ma tuhibbu li nafsik, katanya. Cintailah saudaramu seperti kamu cintai dirimu. Nyoba, kita seneng gak disayang? Seneng gak kita dikasih? Seneng gak kita disanjung? Usahakan semua yang kita senangi, kita amalkan kepada orang lain. Itu katanya Rasulullah SAW. Ya. Dan segala sesuatu yang kita nggak cintai, segala sesuatu yang kita nggak sukai, jangan kerjakan kepada orang lain. Kita nggak mau dibohongi, tapi suka bohong, ya kan? Kita nggak suka dicaci, tapi suka mencaci. Ya, kita nggak suka digosipin, ya, digibah, ya, diumpet, tapi kita suka ngumpet. Ini salah kaprah. Ini bukan ajaran Islam. Pikir sebelum melakukan sesuatu, pikir, seneng nggak? Ya, saya dicaci? Enggak, jangan mencaci orang. Seneng nggak saya disewotin? Enggak, jangan sewot sama orang. Seneng nggak saya diganggu orang? Enggak, jangan mengganggu orang. Terus ini sudah didikan dari baginda Nabi Muhammad. Kalau kita mengamalkan ini, Masya Allah, akan dicintai oleh seluruh manusia sudah. Akan dicintai. Ya, remeh, tapi Masya Allah amalannya sulit. Ya. Ini saya memang ngaji di Cedroke khusus, tak kaji yang pokok-pokoknya saja.
Ya, kalau dikasih furu cabangnya terlalu banyak. Ini apa namanya migrain nanti. Pokoknya saja, pokoknya diamalkan sudah. Ya. Migrain, Yobas, ngulangi lagi ceramah saya. Nggak mungkin ingat. Iya kan ya. Bukan suudon memang iya kok ya. Iya. Iya, makanya nggak banyak-banyak, sedikit. Yang penting ada bukan nggak mau ngaji banyak. Ya, kalau di pesantren mulai Muhammad saya mulai jam 6 sudah ngaji. Selesai nanti jam 12 kuat. Kuat nggak? Itu berapa sih istirahatnya? 1 jam cuma. Jam 6 ngaji sampai jam 12. Itu istirahatnya apa tuh? Ada yang 1 jam, setengah jam, 1,5 jam. Ada. Ngaji terus, kuat nggak? Wah, mu'alim kok di Jatiroke kok sedih sebentar ngaji. Bukan, kok lama-lama ngebleng otaknya. Percuma saya teriak-teriak hilang semuanya, percuma. Iya. Kok pahala nggak ada yang percuma. Percuma, iya, yang saya omongkan nggak ada yang masuk gitu loh. Itu. Iya. Kalau ngaji kuat-kuatan duduk mulai pesantren dulu sudah biasa ngaji pagi sampai sore. Sudah biasa, sudah biasa. Loadingnya itu sudah giganya habis sudah ya. Kebanyakan cewek sudah. Ya gitu. Nah, makanya saya kasih pokok-pokoknya saja. Kok jadi ingin jadi orang soleh ngaji? 1 poin ya. Semua orang yang surga, orang-orang yang soleh. Bagaimana jadi orang soleh? Cinta sama orang soleh. Bagaimana cinta orang soleh? Kumpul dan hadir di majelisnya orang-orang yang majelis ilmu. Sudah. Simple kan ya? Simple itu aja. Kemudian dijelaskan, kalau ingin menjadi orang yang mempunyai keislaman yang sempurna, jangan sampai sesuatu yang muncul dari diri kita mengganggu orang lain. Beres. Yang kedua, kalau kita ingin mempunyai keimanan yang sempurna, janganlah muncul dari diri kita kecuali yang mulia, itu akhlak yang terpuji. Beres sudah, bawa pulang. Simpelnya, itu rangkumannya. Ya, kalau ngomong, ya tadi itu sudah 20 menit. Kalau suruh ngulang-ngulang nggak mungkin paham ibu-ibu kan ya. Nah gitu. Paham nggak ini? Iya, nanti dia diamalkan. Ya ya mending lah ingat 1. Ya, apa ingat 1? Ketol ngaji. Beres itu aja. Ya. Makanya jangan bosan itu ulang-ulang pelajarannya, jangan bosan. Kenapa? Ya kalau nggak diulang-ulang lupa semua nanti ya. Paham ini ya, paham ya? Ya, kata Sayyidina Imam Baha'ullah Junaid Al-Baghdadi mengatakan 4 perkara ini mengangkat derajatnya seorang hamba walaupun dia itu sedikit ilmu dan amalnya. Yang pertama sifat dermawan. Yang kedua sifat hilim, penyabar. Ya, penyabar, jangan dikit-dikit marah-marah. Penyabar. Iya, yang ketiga ya tawadhu. Tidak usah menyombongkan dirinya. Tidak usah menganggap dirinya itu kaya. Menganggap dirinya itu alim. Jangan ya. Yang mengetahui mulia enggaknya hanya Allah subhanahu. Yang terakhir, bukan terakhir masa susunan ya. Yang terakhir dari 4 itu yaitu orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Tahu semuanya kita sudah ngerti apa itu akhlak. Segala sesuatu yang terpuji itu akhlak. Minum, bagaimana akhlaknya. Jalan, bagaimana akhlaknya. Berhadap sama orang, bagaimana akhlak, sudah semua. Tinggal kita menambahkan biar kita tambah sempurna. Kita membekali diri kita biar mempunyai akhlak yang mulia. Paham ini, paham? Nah, gitu. Nah, ingat, kalau saya tambahin takut ngeblank ini. Ngeblank sebab ngantuk, ngeblank sebab macam-macam ini. Nah, gitu. Hadisnya masih panjang, ini separuh masih ini. Takut kalau saya teruskan nanti percuma nanti. Ingat itu sudah, ingat itu ya. Jadi yang pertama kata Rasulullah SAW, saya ulang-ulang ini bukan saya cerewet, bukan. Memang Nabi baginda Nabi Muhammad SAW kalau ngajar para sahabat, karena Rasulullah SAW idza takallama ada salasan. Nabi SAW itu kalau ngajar, kalau ceramah itu mengulangi penjelasannya 3 kali di satu majelis itu, biar lengket. Itu para sahabat yang otaknya jenius-jenius. Kok sekarang otaknya cilok-cilok kok ya? Bukan 3 kali seharusnya ya, 30 kali. Iya, Masya Allah. Para sahabat hatinya bersih, para sahabat otaknya bersih, hafalannya kuat, mendengar sekali langsung hafal. Lihat, itu sama Nabi diulang 3 kali kok. Ini kita semua otak cilok sudah ya. Masya Allah.
Iya. Nyoba kalau nggak baca ulangi lagi ngomong saya. Nggak inget. Nggak inget. Masya Allah. Akuin saja begitu. Iya, Masya Allah. Jadi bukan cerewet, bukan mengulang-ulang biar cukup Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Kita semua ya Allah, dengan ngajinya kita ini, dengan ibadah yang agung ini, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usianya ya Allah. Orang yang kita cintai semuanya dipanjang usianya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dikuatkan ibadahnya oleh Allah, diistiqomahkan ibadahnya oleh Allah, yang usaha dilancarkan usahanya, yang usaha dilancarkan usahanya, yang sakit disembuhkan sakitnya, yang lagi susah diangkat kesusahannya, yang lagi mendapatkan kebingungan diangkat kebingungannya, dilancarkan rezekinya, yang mungkin anaknya ada yang bandel disolehkan oleh Allah. Mungkin kita dan kita mempunyai akhlak yang tidak baik, dibaikkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya kelak tatkala hendak meninggal setelah umur panjang, kita mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah barang la ilaha illallah la ilaha illallah kalimatu haqqin wa la nahya wa la namut wa nahnu ba'd insyaallah minal aminin ala hadhihi niyyah wa bi kulli salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.